Halo semuanya, udah lama banget nih aku nggak bikin konten apapun di channel YouTube aku ini. Nah, aku mau ngobrolin soal PayPal yang diblokir sama Kemenkominfo. Udah denger dong ya beritanya. Tapi ada satu hal nih, ternyata katanya sih, Saweria.co ini lagi mau di-up sama tim MLI dan Dektos biar bisa jadi tandingannya traktir.id. Oh, tapi sebelum ngobrolin itu aku mau nanya nih. Sebenarnya masih hype nggak sih berita tentang Kemenkominfo yang ngeblokir-blokir platform luar negeri seperti Steam, Yahoo, PayPal, Epic Games, EA, LinkedIn, dan lain-lain? Soalnya kayaknya sih sudah mulai basi dan redup redam gara-gara ketimpa isu kontroversial Coki Pardede dibebasin dari penjara. Iya, bukan bebas ya, sebenarnya disuruh rehab mandiri sih. Oke. Balik lagi, back to topic. Sebenarnya saya sempat panik nih, karena saldo PayPal yang memang sengaja saya kumpulin berbulan-bulan dan gak pernah saya ambil itu terancam tertahan di PayPal. Selain itu, sebagai pejuang dolar, saya mulai kalang kabut karena seluruh pembayaran dari tuan company ditransfer ke rekening PayPal, bukan ke rekening saya yang ada di Indonesia. Akhirnya, saya coba withdraw nih beberapa persen dari jumlah total saldo di PayPal ke akun rekening bisnis Genius saya. Biasalah, buat test drive dulu dong. Siapa tahu bounce back kan. Dengan penarikan lebih dari 5 juta rupiah, itu kira-kira butuh berapa lama sih proses yang dibutuhkan? Perlu berapa lama gitu prosesnya? Lalu, apakah ada pemotongan saldo lagi dari pihak bank di Indonesia? Tapi, tunggu. Terus, apa nih hubungannya sama Saweria.co dan traktir.id? Nah. Itu dia. Ngomong-ngomong soal dua platform kresek saweran digital buatan anak Indonesia ini, beberapa tahun lalu, ketika saya masih doyan ngeblog di WordPress, saya memasang widget tombol donasi di blog saya. Saya pikir, wah boleh nih, kalau misalnya saya minta sumbangan sedikit aja untuk melestarikan rekening saya yang saat itu isinya masih belum seberapa. Setidaknya, jika dalam sebulan ada 100 saja pembaca yang bersedekah, sekitar 10 ribuan rupiah dalam satu bulan. Itu sudah sangat cukup untuk membantu saya membayar tagihan internet dan listrik selama 1 bulan. Ya kan? Tapi, image blogger pada saat itu adalah sastrawan bebas lepas. Bebas lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh. Sehingga tulisan-tulisan mereka itu tidak akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh rasa sungkan akibat bayaran dari para penggemar yang berpeluang mengatur isi konten yang disajikan. Sehingga ada sejumlah blogger yang mengkritisi dan langsung menegur perilaku saya pada saat itu. Setelah saya pikir-pikir, memang sebaiknya widget seperti itu dicopot aja sih. Karena mayoritas pembaca saya adalah orang Indonesia yang masih belum familiar dengan pembayaran transfer ke bank luar negeri, PayPal, atau kartu kredit. Tunggu. Waktu itu ya, pada zaman itu ya, traktir.id sama saweria.co ataupun yang semacam tombol-tombol donasi itu masih belum ada. Ya, masih populer tombol donasinya PayPal atau Patron. Ya, dua platform itu masih populer banget. Pokoknya intinya platform untuk berdonasi tapi pakai dolar. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, saya pasang lagi deh tombol donasi di blog miodavinci.com. Siapa tahu kan, ada orang yang tergiur ngebeliin sekaleng ikan tuna atau segelas es cendol buat saya. Ya, siapa tahu kan. Kasih aja dulu peluangnya. Oke, sebelum aku pengen ngeversusin sebenarnya. Saweria.co versus traktir.id. Ya. Ini sebenarnya
gara-gara lihat video YouTube-nya Cing Abdel dan Gilbas nih, saya jadi tahu tentang Saweria. Mereka bilang di videonya ya, itu ya, yang pengen nyawer silakan disawer-sawer melalui link yang ada di bawah ini ya. Seperti itu kan skripnya. Sepanjang acara tercatat ada lebih dari 5 kali host mengumumkan adanya penonton mereka yang mengirimkan uang ke akun rekening saweria.co mereka. Ya maksudnya tiba-tiba ada yang bilang selamat pagi sambil ngasih uang Rp10.000. Nah gara-gara itu tuh saya jadi penasaran, Saweria itu apa sih? Bedanya sama platform lain apa ya? Sama ya? Apa beda ya? Beda nggak sih sama Buy Me Coffee atau Patreon? Akhirnya saya mulai daftar, pengen jajal nih si Saweria.co ini. Aku mau ngajakin kamu kenalan nih sama Saweria.co sebelum kita kenalan sama yang lain. Oke, jadi Saweria.co itu apa sih? Saweria ya. Jadi berdasarkan hasil searching aku di Google, Saweria itu adalah salah satu platform yang menyediakan fasilitas layanan finansial untuk kita selaku konten kreator. Dukungan tersebut diberikan oleh para penikmat karya kita. Nominal yang diberikan biasanya mulai dari yang paling kecil kalau di Saweria, itu mulai dari Rp10.000. Metode pembayarannya sendiri itu bisa lewat transfer bank, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan link aja. Nah, apa nih yang bikin Saweria beda? Jujur aja nggak tahu. Saya juga nggak gitu paham kenapa mayoritas streamers dan gamers di Indonesia lebih milih Saweria ketimbang platform nyawer lainnya. Tapi, berdasarkan opini pribadi saya, desain Saweria ini memang gamers banget gak sih? Mengingatkan saya sama game pas masih kecil, kayak Harvest Moon, Minecraft, ya imut lah, tapi juga klasik gitu. Selain itu, bisa terintegrasi dengan baik di platform streaming kayak Facebook Live, Twitch, YouTube, Nimo TV, dan platform streaming lainnya. Dan yang paling penting, Saweria bisa diintegrasikan dengan baik ke Discord. Nah, gimana? Sudah tertarik belum buat cobain Saweria? Oke, aku mau ngebahas soal traktir.id. Ada satu hal yang aku pengen coba bahas bareng nih. Menurut kamu yang udah pernah cobain keduanya, traktir.id itu lebih bagus dari Saweria.co atau gimana? Komen ya. Sebenarnya secara konsep ya, Traktir dan Saweria itu memiliki goal yang sama, yaitu sama-sama membantu kreator di Indonesia mendapatkan uang jajan lebih dari biasanya dari para pemirsa atau penikmat karya mereka. Namun, berdasarkan sejarah kelahiran Traktir, ternyata beda nih riwayatnya sama punya Saweria. Kalau Saweria, dia itu dulunya dibuat sama foundernya ini atau kreatornya si Saweria ini itu punya hubungan yang dekat erat sama streamers dan gamers yang ada di Indonesia nih. Nah, kalau Traktir, dia ini lahir dari seorang personal content creator. Ya, katanya sih dia komikus. Nah, dia tuh tujuannya buat ngebantu konten kreator kayak komikus, blogger, animator, ya yang kayak gitulah. Yang sifatnya tuh dia nggak nge-streaming. Tapi
Kira-kira apa sih yang traktir bisa lakukan tapi Saweria nggak bisa? Secara teknis ya, Saweria itu bisa melakukan apa aja yang traktir lakukan kalau diakali. Tapi untuk pengguna yang benar-benar awam, ada beberapa hal di mana traktir itu bisa melakukannya lebih baik daripada dibandingkan Saweria pada saat ini ya. Misalnya, supporter di traktir bisa dapat konten-konten eksklusif yang cuma dibagikan ke pengguna yang donasi doang. Jadi, traktir itu mirip sama Patreon. Bagi donatur yang berdonasi dengan nominal tertentu bisa menikmati reward spesial. Misalnya nih, contoh kasus. Saya adalah seorang author webtoon kanvas. Tiap 2 minggu sekali saya update episode-episode terbaru di seri webtoon yang saya upload di webtoon kanvas. Lalu saya gabung nih ke traktir. Saya umumkan ke pembaca setia saya. Saya janjikan kepada semua pendukung saya, jika berdonasi Rp100.000, maka saya akan mengizinkan supporter tersebut atau orang yang berdonasi tersebut untuk membaca next episodenya lebih cepat dibandingkan pembaca reguler atau pembaca biasa. Atau jika ada yang berdonasi lebih banyak lagi, misalnya donasinya Rp1.000.000, maka supporter yang berdonasi sebanyak Rp1.000.000 ini bisa membeli merchandise dengan harga spesial. Atau bahkan ya udah saya kasih gratis aja. Dan beragam reward lainnya sesuai penawaran author. Penawaran saya ya maksudnya. Selaku author dong. Nah, itu hanyalah salah satu gambaran dari asumsi saya sebelumnya, di mana saya menilai bahwa versi lokalnya Patreon itu adalah traktir.id. Gimana? Apa sih pendapat kamu? Mana nih yang lebih kamu sukai? Saweria atau traktir? So, guys, nama saya Miu dari miudavinci.com. Semoga tulisan saya bermanfaat. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Video selanjutnya juga ya dinantikan. Dan sampai sini aja dulu. Kita adalah generasi yang berani mengambil risiko demi perubahan. Ciao, bye-bye.